Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok 1 Rizky Dwi Ayoga dengan NPM 21203010057. Yang kedua ada Arzaki Wahyu Aulia dengan NPM 21203010068. Yang ketiga ada Elisa Sukma Purwandini dengan NPM 21203010077. Dan yang keempat ada Anissa Tiara dengan NPM 21203010084. Kali ini kita akan menyampaikan pembahasan mengenai landasan teori. Kali ini kami akan menyampaikan pembahasan mengenai landasan biologis pada bahasa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Selamat menyimak. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perkembangan alat ujar. Di sini ada beberapa poin penting yang hendak saya sampaikan mengenai perkembangan alat ujar. Jadi, perkembangan alat ujar atau speech organs dari zaman purba akan tampak bahwa manusia memang mempunyai pertumbuhan yang paling sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3000 juta tahun yang lalu dalam bentuk organisme yang uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan, yaitu Agatha yang tidak memiliki rahang. 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk pemula dari amfibi. Jadi makhluk ini mempunyai paru-paru dan laring. Hal ini menunjukkan telah mulai tumbuh jalur ujaran atau vocal tracts. Meskipun bunyi yang keluar barulah desahan pernafasan saja. Kemudian, ketergantungan pada air menjadi lebih kecil dengan tumbuhnya reptil. Pada sekitar 70 juta tahun yang lalu, muncullah makhluk mamalia yang pertama. Evolusi lain yang paling penting adalah mulai adanya tulang tiroid dan dalam bentuk pertama dari selaput suara, karena telah adanya paru-paru dan disebut suara. Maka getaran selaput ini mulai bisa dikontrol. Alat pendengaran pun mulai berkembang. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia seperti monyet, kambing, sapi, dan sebagainya dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang memungkinkan makhluk untuk bernafas sambil makan dan minum. Perkembangan terakhir terjadi pada primata seperti manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia alat-alat ini telah lebih berkembang. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai struktur mulut pada manusia. Nah, struktur mulut pada manusia dan struktur mulut pada hewan terdapat banyak sekali perbedaan. Secara proporsional, rongga mulut manusia itu kecil sehingga memudahkan manusia dalam mengaturnya. Kemudian lidah pada manusia itu lebih tebal dan lebih menjorok ke tenggorokan dibandingkan lidah yang ada pada binatang, yang memungkinkan untuk dapat digerakkan secara fleksibel, entah dinaikkan, diturunkan, dimajukan, dimundurkan, atau bahkan ditengah ratakan. Nah, posisi yang bermacam-macam itu akan menghasilkan berbagai bunyi vokal, mulai dari yang paling depan dan tinggi itu I, hingga yang paling belakang dan rendah itu A. Belum lagi kontak lidah dengan titik artikulasi yang juga akan menghasilkan bermacam-macam bunyi konsonan yang berbeda-beda. Pada manusia itu terdapat perluasan rongga otak yang menyebabkan letak laring dan epiglotis itu semacam terdorong ke bawah sehingga posisinya jauh dari mulut bila dibandingkan dengan yang ada pada binatang. Nah, letak seperti itu akan memunculkan bahaya karena makanan yang masuk akan dengan mudah kesasar ke laring yang menuju paru-paru sehingga menyebabkan seseorang tersedak. Nah, dari segi pembuatan suara itu, laring yang posisinya seperti itu akan menguntungkan karena memberikan ruang yang lebih
besar dan juga lebih banyak pada tenggorokan sehingga dapat memberikan resonansi yang lebih baik dan lebih banyak pula. Kemudian velum pada struktur mulut manusia itu berfungsi agar manusia dapat menghembuskan udara melalui mulut maupun hidung. Nah, velum ini juga dapat digerakkan secara terpisah. Contohnya, bila velum itu turun dan menutup rongga mulut, maka akan dihasilkan bunyi nasal seperti en, dan eng. Kemudian sebaliknya, jika velum itu naik dan menutup rongga mulut, maka akan dihasilkan bunyi oral. Nah, pada struktur mulut manusia juga terdapat gigi yang jaraknya rapat, tingginya rata, dan juga tidak miring ke depan yang menyebabkan udara yang keluar dari mulut itu dapat lebih diatur. Begitu pula bibir manusia yang lebih dapat digerakkan secara elastis ataupun fleksibel. Contohnya, bila bibir atas bertemu dengan bibir bawah, maka akan dihasilkan bunyi tertentu, yaitu bunyi bilabial seperti empeh dan beh. Kemudian jika bibir bawah ditarik ke belakang dan menempel pada ujung gigi, maka akan dihasilkan bunyi labiodental seperti dan veh. Di samping struktur mulut, manusia juga memiliki paru-paru yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pernafasan kita pada saat berbicara, diam, dan menyanyi itu tidaklah sama. Nah, fungsi dari paru-paru ini agar kita dapat mengatur pernafasan sehingga tidak terjadi sesak nafas. Dengan singkat, dapat dinyatakan bahwa dari segi biologi alat pernafasan, manusia memang ditakdirkan sebagai primata yang dapat berbicara. Sedangkan untuk hewan, meskipun ada kemiripan-kemiripan tertentu antara manusia dengan hewan, contohnya saja hewan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini berbeda. Dan yang membedakan keduanya adalah antara lain kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Perbedaan kemampuan ini sifatnya genetik. Artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primata lain tidak, karena komposisi genetik antara kedua kelompok primata ini sangat berbeda. Nah, pada primata non-manusia seperti simpanse mempunyai lidah yang ukurannya itu tipis dan panjang, tetapi semuanya ada dalam rongga mulut. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan yang non-vokal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Secara komparatif, rasio lidah dengan ukuran mulut juga sempit sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Berbeda dengan manusia, laring pada binatang seperti simpanse terletak dekat dengan jalur udara ke hidung, sehingga waktu bernapas laring tadi terdorong ke atas dan menutup lubang udara ke hidung. Nah, selanjutnya epiglotis dan velum pada binatang juga membentuk kelab yang kedap air sehingga binatang dapat bernafas dan minum serta makan secara simultan. Ya, berikutnya di samping struktur manusia yang berbeda dengan struktur mulut manusia yang berbeda dengan struktur mulutnya binatang, bahasa ini juga ternyata berkaitan dengan biologi. Nah, hal ini tampak pada proses pemerolehan bahasa yang nampak pada pemerolehan bahasa pada anak. Nah, proses pemerolehan bahasa pada anak itu secara umum biasanya nampak pada usia 6-8 minggu, di mana anak itu mulai mendekut atau cooing, yaitu anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan bunyi konsonan, sehingga bunyi-bunyinya ini masih belum bisa diidentifikasi bunyinya. Kemudian di usia 6 bulan, anak itu mulai menceloteh atau babbling, yakni mengeluarkan bunyi yang berupa suku kata. Kemudian di usia 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasi sebagai kata. Misalnya saja pada kata monomorfemik, di mana monomorfemik ini adalah kata bersuku kata satu. Nah,
biasanya suku katanya ini bisa, sudah mulai bisa diujarkan oleh anak-anak, oleh anak pada usia 1 tahun. Kemudian pada polymorphemic atau kata bersuku kata banyak, nah ini biasanya yang diujarkan itu adalah, suku kata terakhirnya saja. Misalnya ketika ada kata ikan, biasanya anak itu akan menyebutkan suku kata terakhirnya saja, misalnya adalah tan atau kan. Nah, ini sesuai dengan, pemerolehan bahasa dari anaknya. Apakah anaknya itu sudah mulai bisa mengucapkan kan dengan, benar atau mungkin kannya ini akan, menjadi bunyi tan, seperti itu. Kemudian nantinya anak akan mulai bisa mengujarkan dengan satu kata atau one word utterance. Kemudian di usia 2 tahun, nantinya anak akan mulai bisa berujar dengan 2 kata atau two word utterance. Kemudian di usia 4 sampai 5 tahun, nantinya anak itu sudah mulai bisa berkomunikasi. Nah, menurut Lenneberg, tahun 69, untuk 18 bulan pertama itu Lenneberg itu memberikan patokan pada 18 bulan pertama, di mana seperti terlihat di bagan ya, di usia 12 minggu, di mana anak itu biasanya, mulai bisa tengkurap. Nah, bayi itu menopang bebannya itu pada siku dan, bayi ini masih belum memiliki refleks untuk menggenggam. Nah, ketika bayi menangis, kemudian nantinya akan muncul suara mendekut yang menyerupai bunyi, vokal. Nah, itu biasanya akan muncul di 15 sampai 20 detik. Kemudian di usia 18 minggu nantinya bayi itu sudah mulai kuat menopang kepala dan mulai mempunyai refleks untuk, menggenggam dan memainkan, mainannya. Mungkin bayi itu nantinya akan bisa menggoyang-goyangkan atau bisa memainkan, eee, hal-hal atau benda-benda yang dia pegang. Nah, pada usia ini nantinya bayi itu sudah mulai bisa merespon, bunyi. Nah, khususnya adalah bunyi dari ibunya. Nah, matanya itu mata dari si bayi itu nantinya sudah mulai bisa mencari-cari siapa pembicaranya dan sesekali, nantinya sudah akan muncul, tawaan atau cekikikan dari si bayi. Kemudian di usia 20 minggu nantinya anak itu sudah bisa mulai duduk dengan tegak. Nah, bunyi konsonan itu mulai bisa diselingi dengan, bunyi vokal, namun itu hanya secara akustik saja. Secara vokalis, tentunya sangat berbeda dengan bahasa yang, diujarkan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian di usia 6 bulan, bayi itu sudah mulai, membungkuk ke depan dengan, menggunakan kedua tangannya. Nah, untuk dia menopang duduknya seperti itu. Nah, kuingnya ini atau dekutan ini nantinya akan berubah menjadi ocehan dengan, kemiripan suku kata tunggal atau monomorfemik. Nah, suara yang paling banyak atau paling umum disebutkan itu adalah atau dihasilkan adalah pa, ba, ma, da, seperti itu. Kemudian di usia 8 bulan nantinya bayi sudah mulai bisa berdiri dan, ucapannya itu sudah mulai menunjukkan, reaksi dari emosinya, seperti itu. Kemudian di usia 10 bulan, bayi itu nantinya akan sudah mulai bisa merayap dan, berjalan dengan menyamping seperti itu, sambil dia berpegangan pada sesuatu. Nah, pada usia ini vokalisasinya itu mulai dicampur dengan permainan-permainan suaranya seperti tiupan atau gelembung, seperti itu. Nah, bayi ini juga sudah, mulai bisa mencoba untuk meniru suara yang, dia dengar. Bayi juga mulai dapat memberikan, respon yang berbeda-beda ketika dia menerima bahasa atau menerima ujaran dari seseorang. Nah, bayi ini sudah mulai bisa merespon dengan berbeda, seperti itu. Kemudian di usia 12 bulan, anak itu nantinya akan mulai, berjalan dengan satu tangan atau digandeng dengan, orang tuanya, itu sudah mulai bisa berjalan dengan, seperti itu. Kemudian sudah dapat duduk, sendiri di lantai. Nah, urutan suara yang identik ini biasanya diulang-ulang dengan sering, sepertinya mama, 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 atau papa, 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 atau ba, 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 seperti itu. Nah, bayi ini juga sudah mulai bisa memahami respon atau perintah secara sederhana. Kemudian di 18 bulan,
jalannya itu masih kaku, anak sudah bisa merayap ke bawah atau mundur, seperti itu, dan repertoar katanya lebih dari 3, tapi kurang dari 50, dan pemahamannya sudah berkembang secara pesat, tetapi, menggabungkan unit kata dengan 2 frase menghubungkan kata atau, unit kata menjadi 2 frase ini masih, secara spontan itu masih jarang terjadi, seperti itu. Nah, perkembangan ini, bukan perkembangan yang saklek karena setiap perkembangan pada anak itu pastinya berbeda-beda. Terima kasih. Patokan minggu, bulan, dan tahun seperti diberikan di atas haruslah dianggap relatif karena faktor biologi pada manusia itu tidak semuanya sama. Yang penting dari patokan itu adalah bahwa urutan pemerolehan pada anak itu sama, baik dari degutan, kecelotehan, keujaran satu kata, dan kemudian keujaran 2 kata, dan seterusnya. Begitu juga dalam hal komprehensi dan produksi pada anak, dimanapun dan dalam bahasa apapun, menguasai komprehensi lebih dulu daripada produksi. Manusia dapat menguasai bahasa secara natif hanya kalau prosesnya dilakukan antara umur tertentu, yakni antara umur 2 tahun sampai sekitar 12 tahun. Dan di atas umur 12 tahun, orang tidak akan dapat menguasai aksen bahasa tersebut dengan sempurna. Dengan fakta-fakta seperti dipaparkan di atas, maka pandangan masa kini mengenai bahasa menyatakan bahwa bahasa adalah fenomena biologis, khususnya fenomena biologi tentang perkembangan. Arah dan jadwal munculnya suatu elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. Orang yang tidak dapat mempercepat ataupun memperlambat munculnya suatu elemen bahasa. Dan faktor lingkungan memang penting, tetapi faktor itu hanya memicu apa yang sudah ada pada biologi manusia. Eca, subjek penelitian Jaryo Wijoyo tahun 2000, beberapa kali dipancing untuk mengeluarkan bunyi J dan R dalam bahasa Indonesia. Tetapi tetap saja tidak dapat mengeluarkan kedua bunyi tersebut sampai keadaan biologisnya memungkinkan.